Diparani nakama coy. Hayang tenar, hayang ngajaga. Well, jadi video itu lagi ramai banget dibicarakan sama orang-orang di awal tahun 2026. Dan menurut gue ini ada cerita yang bagus banget untuk kita pelajari bareng-bareng. Gue sama gak ngerti konteksnya dia apa, biar gue jelasin dulu gitu ya. Ada seorang kreator, ya kreator Facebook dan juga TikTok namanya Mas Holis Muhlisin, yang beliau menjadi whistleblower, ngasih tahu ke pengikut-pengikutnya yang ternyata tuh udah banyak ya. Jadi di Facebook dia udah punya pengikut 50.000, di TikTok udah punya pengikut 15.000, ngabarin kalau misalkan jalanan di daerahnya itu rusak. Terus dia buat video mempertanyakan mana nih anggaran desanya. Bilang kalau misalkan ya buat apa tiap tahun diadain kalau misalkan pada akhir itu jalanan terus habis itu ya daerah dia tuh masih nggak bisa dirasakan manfaatnya gitu dari uang tersebut. Akhirnya ini video rame gitu ya. Setelah videonya rame langsung dia diundang sama Kang Deddy Mulyadi, Wakil Bupati dan segala macam, yang sampai pada akhirnya ya keributan ini menghasilkan percepatan pembangunan buat desanya sendiri. Ya, Kadesnya diaudit gitu, dan kita bakal bahas itu semua lewat video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Tanggal 5 Januari 2026 ada berita yang mengabarkan dari CNN kalau misalkan ada pemuda di Garut diintimidasi keluarga Kades gara-gara kritik jalan rusak. Ya, terus kemudian udah ada banyak banget kelanjutan ceritanya kalau misalnya lu lihat dari media sosial asli dari pemuda tersebut yang emang diintimidasi kritik jalan rusak. Jadi melalui berita ini ada info yang menarik banget gitu yang bakal gue kasih tahu. Ternyata ini tuh video lama yang emang dibuat di tanggal 25 Oktoberan. Jadi ini tuh video bukan video di akhir bulan Desember, justru ya ini adalah video yang baru aja diupload sama Mas Holis. Karena udah gue nggak tahu gitu ya, mungkin udah gregetan gitu. Nah yang lebih plot twistnya lagi adalah Mas Holis kalau misalnya cek di TikTok sama lu cek di Facebooknya, itu meskipun udah dapet intimidasi dia masih tetap buat video ngasih tahu kalau misalkan jalannya rusak. Ini tanggal 9 November 2025, berarti ini udah kejadian di Paranin dong sama nakama ini. Terus kemudian ya video yang 1 juta orang yang nonton ini diupload juga tanggal 11 November. Jadi meskipun udah diintimidasi, Mas Holis tetap bersuara ngabarin kalau misalkan ya desanya sepertinya lagi nggak baik-baik aja kalau misalkan ngomongin soal penanganan anggaran dana desa. Ya. Jadi masih banyak orang-orang yang salah kaprah kalau misalkan semua itu bermula dari Mas Holis buat video viral di TikTok dulu ya, terus kemudian diintimidasi. Tapi ternyata lewat berita dari CNN ya dijelasin kalau misalkan justru video ini duluan yang rame baru ya. Orang-orang pada kepo sama video TikToknya. Jadi secara tidak langsung ya permasalahan jalan rusak ini udah lama banget diviralin sama Mas Holis. Barulah akhirnya dapat intimidasi kayak gitu coy. Jadi mungkin dari awal tahun 2025 gitu ya beliau ngevlog gitu kan, kontennya kan spill jalan rusak ya. Sampai pada akhirnya di akhir tahun 2025 langsung semua orang tahu gitu loh gara-gara diintimidasi. Mas Holis mengerti bagaimana cara kerja streisand effect gitu. Dimana ketika dilarang, diparanin gitu ya, itu justru malah ngebuat makin viral gitu. Kayak misalnya lagu Sukatani dan masih banyak lagi. Tapi kita bakal lihat POV dari orang-orang dulu gitu ya, yang emang mereka ngiranya tuh semua itu dimulai dari video ini. Tuh tingali percuma tak dia yakin dana desa oge hari jalan sama model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Nah, jadi basically beliau ngomong buat lu semua yang audiens bukan orang Sunda gitu ya, buat apa dana desa kalau misalnya jalan jelek gitu doang sebenarnya ya. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajarentul tuh. Batu ngajarentul. Batu copot-copot guys, maksudnya guys. Mending eueuhkeun dana desa mah. Dem. Ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Ada spekulasi ya, itu yang menjadi alasan ya keluarga dari kepala desanya langsung ngeparanin pakai kaos one piece gitu. Nanti kita bakal lihat dulu. Dan yang makin lucunya lagi adalah kalau misalnya lu lihat video terbarunya Kang Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya, itu didatengin keluarga kepala desa. Tapi secara bersamaan Kang Deddy pun gak ngundang mereka doang gitu, tapi justru mengundang Mas Holisnya sendiri ya. Lu bisa ngelihat di video Facebooknya Kang Deddy Mulyadi kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi itu udah ketemu sama Mas Holis. Ini dengan yang lagi terkenal kemarin yang berani memposting jalan butut. Nah kayak gitu coy. Tapi lihat dulu video yang tadi. Kayak kena desa ge percuma. Tadi pasangkeun tuh jalan butut.
Ieu teh lokasi Jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Ya. Hatur nuhun. Kita butuh orang-orang kayak Mas Holis guys, ya, yang berani bersuara ngasih tahu gitu ya kalau misalkan jalan-jalan masih rusak di beberapa daerah-daerah Jawa Barat nih. Gak cuman Garut doang Mas Holis, coba dong road trip ke daerah-daerah yang mungkin saja jalanannya masih rusak gitu. Karena ya kalau pada akhirnya ada banyak Kang Holis gitu ya di setiap desa gitu atau di setiap kota kabupaten, gue yakin percepatan jalan tuh makin ngebut gitu loh. Ya lanjut, gak cuman ini doang ya yang viral videonya, tapi ada lagi video yang lain. Teh Sakur Putri jalan teta. Awas lamun tahun 2000 genep teu dibangun ye ka dieu. Maksudnya 2026 ya, bukan 2006. Nya, itu jalan kabupaten dak. Terletak di Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Awas lamun teu tulus di omean ieu jalan ieu tahun 2000 genep. Ka bupati sareng wakil bupati ieu nya khususna. Anjay. Udah ada backingan coy sekarang. Ini rame, akhirnya banyak banget berita yang ngelaporin ini. Oke, dari Tirto. Siapa Holis warga Garut dan kenapa diintimidasi keluarga Kades? Terus kemudian dari CNN. Nanti kita bakal baca bareng-bareng CNN gitu ya, soalnya informasinya bagus banget. Bahkan ini udah dikomentarin sama BWD, di mana mereka minta Kades di Garut tak arogan usai keluarga diintimidasi pengkritik. Kita bakal ngeliat dulu bagaimana Mas Holis ini diparanin sama keluarganya. Aduh bahaya ya, ngomong anjing sekarang bisa dipidana coy. Sebenarnya itu aturan udah ada dari awal tahun 2025 aja. Kenapa baru rame lagi ya, bingung gua. Dengan jago di media sosial. Hayang kumaha. Ini video seru banget sih. Sampai pada akhirnya lu lihat kelanjutan di vlognya KDM YouTube. Langsung pada menyesal mukanya. Ya, Pak Kades dan juga keluarganya pun udah minta maaf secara publik ke pengkritik dan juga ke wargi Jawa Barat yang merasa tidak senang ngelihat bagaimana caranya mereka untuk bersikap terhadap pengkritik ya. Ya lu bayangin ya, setelah dimarah-marahin kayak gini, Mas Holis di TikToknya tetap YOLO aja. Tetap ngupload tinggalinya. Tingali we ya. Tingali tuh. Tuh, tingali. Jadi antepkeun we. Ulah dikukumahakeun, ulah diruksak. Jadi lamun lauk hirupna teh kudu dina cai lauk mah nya. Lauk meureun kudu dina cai. Terus meureun sasatoan kudu leuweung. Ya ini beliau bilang kalau misalkan hidup tuh ya harusnya mengalir aja ya. Coba ikan-ikan itu ada di kolam. Ya seenggaknya mah hidup harus sabar gitu ya. Intinya lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Anjay. Ya. Roasting halus. Sundanese version. Itu kan cicing nanti kudu dileuweung. Sedengkeun ayeuna leuweungna geus eueuh aya nu nuaran kaina. Aing mah moal neangan juri nu teu teh mau aing. Ku aya we nu kadoleh ku aing disikat. Gila lu bayangin ya, kayak oh my god, kita lanjut dulu, masih belum kelar nih videonya, video roastingan dan paranin dari Nakama nih bentar. Ay, tika mo rin sa kukulit ka din. Ay, pumanguna naon. Ay, Si Holin eh! Ko si Holin! Manusia mo ito! Anjing! Kulot aing makajon ka na di imah puasa! ngomong naon si anjing ni dia. Ari sok ngomong dia dengan aing. Ya jadi setelah video ini rame akhirnya diberitain sama CNN gitu. Soalnya salah satu reporter akhirnya ngehubungin Mas Holis ya. Dari berita ini diberitakan kalau misalkan seorang pemuda warga Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut bernama Holis Muhlisin diintimidasi oleh keluarga seorang kepala desa buntut kritikannya terhadap kondisi jalan rusak. Aksi intimidasi itu terekam kamera hingga berujung viral di media sosial. Holis dikerubungin sejumlah pria, dimaki hingga nyaris menjadi korban kekerasan fisik. Mau tenar kamu, mau ngejago gitu. Ini udah ditranslate ya jadi bahasa Indonesia. Ucap seorang pria berbaju gambar One Piece dalam video tersebut menggunakan bahasa Sunda. Ya kelihatan banget ya. One Piece-nya kentut. Malah kena nih Nakama image-nya.
Hollis hanya terdiam dan menunduk saat intimidasi. Ia berupaya menjelaskan duduk perkara, namun ucapannya terus dipotong oleh orang-orang di lokasi yang tampak emosional. Di Kapolres Titik Jabar via sambungan telepon Minggu, ya, tanggal 4 Januari, Hollis mengkonfirmasi bahwa pria yang diintimidasi dalam video viral itu merupakan dirinya. Iya benar, itu saya. Hollis menjelaskan intimidasi tersebut dialaminya pada 27 Oktober 2025. Ia baru memberanikan diri menggugah video tersebut ke akun Facebook miliknya pada akhir Desember 2025 karena berbagai pertimbangan. Menurut Hollis, aksi intimidasi itu diterimanya karena ia kerap mengkritik kondisi pembangunan desa yang dianggap semrawut, terutama akses jalan yang rusak parah. Lalu pernah ada longsor tapi tidak diperbaiki, biarkan saja. Video tersebut kini kian meluas sehingga diunggah ke berbagai akun Instagram hingga TikTok. Bahkan di Twitter pun itu udah di-share sama Ken Hans, ya, salah satu akun yang biasanya ngeberitain hal viral. Terus habis itu udah di-retweet juga sama Intinya Deh, kayak gitu. Lanjut, merespon kejadian ini, Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengaku kecewa karena aksi intimidasi terhadap warga bukan pertama kalinya terjadi di wilayahnya. Yang namanya menjadi pimpinan harus siap dikritik. Putri telah mengerahkan inspektorat untuk mengaudit desa tersebut. Saat memeriksa pembangunan yang dikeluhkan masyarakat, audit dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian versi kepala desa. Diucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan masukan. Semoga kejadian ini dapat diambil hikmahnya, khususnya oleh rekan-rekan kepala desa dan pejabat lainnya. Itu informasi yang paling penting, udah gue baca gitu ya. Dan kalau misalnya mau pengen tahu bagaimana POV KDM waktu ketemu sama Mas Hollis, lu bisa lihat bareng-bareng videonya kayak gini. Ya, ini dengan yang lagi terkenal. Kemarin yang berani memposting jalan butut di Garut. Sekarang sudah berkunjung ke Lemur Pakuan untuk semakin semangat karena satu, audit desanya akan segera dilakukan. Yang kedua, pembangunan jalan desa yang tersisa yang belum dibangun akan dikoordinasikan Pemprov Jabar dengan desanya. Gokil. Akhirnya beneran dibetulin. Ini masyarakat desa harus banyak berterima kasih sih ke pengorbanannya Mas Hollis. Ketiga, jalan provinsi juga akan segera dibangun. Jalan kabupaten ada Silpa di Pemda Kabupaten Garut untuk segera dialokasikan untuk jalan kabupaten di wilayah Cisewu. Dan selanjutnya dagang endognya harus lancar. Betul tidak, Kang? Betul dong. Dan yang berikutnya, program berikutnya adalah penghijauan. Siap. Di wilayah naon Garundul teh? Wilayah Tibu Genteng. Wilayah Tiwu Genteng. Semoga Tapi sebagai naon apa? Bapak nanti menjadi manor. Manor siap. Untuk manor Gaskeun. ya. Gaskeun ya. Dapat kerjaan. Akhirnya Mas Hollis dapat kerjaan jadi mandor, coy, gara-gara viral. Sekarang sudah terkenal katanya karena media sosialnya sudah jalan. Ya. Pokoknya mantap lah. Jangan lupa nanti mulai bulan April dagang nog jalannya sudah rapi. Amin. Tidak gajiligan lagi. Ya, jadi begitulah kira-kira akhir dari drama mas-mas yang diparanin sama nakama kepala desa cuman gara-gara ngasih tahu kalau misalkan jalan desanya rusak. Pelajaran yang bisa kita dapetin dari masalah ini tuh banyak banget ya. Keberanian. Mas Hollis patut untuk dijadikan contoh gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu tuh bener-bener paham kalau misalkan bukan lo yang salah, lo bisa menyuarakan itu gitu ya, kritik lo itu masuk ya. Ya emang harus ada sedikit pengorbanan dulu gitu, waktu lo mungkin bakalan disita sama orang-orang yang mungkin nggak terima gitu sama setiap hal yang lo upload di Facebook atau di media sosial, tapi pada akhirnya membuahkan hasil gitu. Balik lagi, ini kalau misalnya Mas Hollis itu ada di setiap desa ya, di setiap kabupaten, kayaknya banyak banget jalan-jalan yang pada akhirnya bener dah gara-gara di whistleblower mulu sama dia. Anyway, itu mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan ini. Gimana kabar kalian? Gimana tanggapan kalian? Sorry, silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.